Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat taubata harmal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sofiyatul akhyar. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matlul Anwar Kiai Haji Embai Mulia Syarif. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Matlul Anwar Bapak Dr. Kiai Haji Jazuli Juwaini MA yang insya Allah baru akan tiba di Pontianak sore nanti. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan sampai di tempat tujuan. Yang kami hormati Ketua Majelis Fatwa Pengurus Besar Matlul Anwar Bapak Profesor Dr. Kiai Haji E. Shibli Sarjaya LMLMM beserta Kesekjenan Pengurus Besar Matlul Anwar Bapak Faiz Romzi Ahmad. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani STMT IPM beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Pengurus Muslimat Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Ustadzah Nurbaiti SP beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Perguruan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes K. Haji Momon Salmon MPD. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, dan Kepala TK Islam Matlul Anwar Kota Pontianak. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan pengurus daerah Matlul Anwar dan kabupaten dan kota yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, asatizah di perguruan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat dan para tamu undangan kader Matlul Anwar yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara silaturahim dan pembinaan dari pengurus besar Matlul Anwar di pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Susunan acara silaturahmi dan pembinaan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Acara pertama pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne Matlul Anwar. Acara ketiga sambutan dan pembinaan, dan terakhir doa penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara silaturahmi ini, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars dan Himne Matlul Anwar. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu.
sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Matlaluar Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani ST MT IPM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita Al-Mukarram Kiai Haji Mbai Mulia Sarip sebagai Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matlaluar Anwar periode 2026-2031 terpilih, yang insya Allah semoga bulan depan sudah dilantik. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Sibli Sanjaya. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa Pengurus Besar Matlaluar Anwar yang sama-sama hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati, saya muliakan Dr. Danang Aziz, Utusan Khusus Ketua Umum, dan Adinda Faiz Romzi Kesekjenan yang juga bersama-sama dengan rombongan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matlaluar Anwar, Bapak Haji Momon, Ketua Muslimat Ibu Nurbaiti beserta seluruh jajaran, pimpinan Pondok Pesantren Matlaluar Anwar, Kiai Jamaluddin, Bapak dan Ibu, para pengasuh dan seluruh asatizah Pondok Pesantren Matlaluar Anwar yang sama-sama insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat luangnya waktu, insya Allah nikmat iman Islam, semoga sampai kepada nikmat ihsan, sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita tetap dapat bersama-sama dalam rangkaian silaturahmi dan pembinaan dari PB Matlaluar Anwar yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Di pengurus besar baru saja terjadi transisi ke pemimpinan. Kita kemarin Kongres Muktamar kita laksanakan pada tanggal 11 sampai 13 April, persis 1 bulan lebih yang lalu. Dan alhamdulillah provinsi pertama yang dikunjungi oleh Ketua PB insya Allah adalah Provinsi Kalimantan Barat. Maksudnya PW Matlaluar Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Ini mengulang 5 tahun yang lalu pada saat kepengurusan Ketua PB-nya Al-Mukarram Kiai Mbai Mulia Sarip, juga yang pertama dikunjungi adalah pengurus wilayah Matlaluar Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Ini kami dari PW merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bahwa kami menjadi prioritas. Untuk itu, maka dari itu kami ini menerima beban moral untuk senantiasa tetap memperbaiki kinerja dari organisasi dan insya Allah tetap berkhidmat di Matlaluar Anwar, dan kami menggandul dengan pengurus besar Matlaluar Anwar Pusat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Kegiatan hari ini adalah silaturahmi pengurus besar yang insya Allah nanti kajian silaturahminya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Mbai dan Profesor Sibli. Maka dari itu saya tidak berpanjang lebar, saya tidak mau mengambil porsi waktunya beliau karena di waktu yang sempit ini, atas nama jajaran pengurus wilayah dan seluruh keluarga besar Matlaluar Anwar Provinsi Kalimantan Barat, pertama menyampaikan salam takzim dan menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dalam rangka memberikan pengarahan dan bersilaturahmi dengan kami-kami yang di daerah. Mohon memberikan pencerahan kepada kita, memberikan spirit baru
dengan kepengurusan baru di Matul Anwar Pusat, dan kami yang usia dari kepengurusan tinggal beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan nanti kami juga mendapatkan spirit untuk senantiasa bersemangat untuk berkhidmat di Matul Anwar yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada para orang tua kita untuk memberikan kajian silaturahminya sebagai bagian dari pembinaan terhadap pengurus dan keluarga besar Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penguatan organisasi dan pembinaan kader muda Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, mari kita dengarkan bersama pembinaan dari Ketua Majelis Amanah Pengurus Besar Matul Anwar, kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Embai Mulia Syarif, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para kesepuhan, Pak Ketua Perguruan Matul Anwar Kalimantan Barat, Ibu Ketua Musma, Bapak Ketua PW Matul Anwar Kalbar, Bapak Dr. Insinyur Usman Gani, Ketua Pimpinan Pondok Pesantren, dan tentu saja yang saya hormati Ketua Majelis Fatwa Pengurus Besar Matul Anwar 2026-2031, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Sibli Sarjaya, para pengasuh perguruan, dan tentu saja para asatiz dan asatizah yang insya Allah semuanya rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, kita oleh Allah diciptakan dengan batasan waktu. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita seperti tadi yang disampaikan dalam ayat Al-Quran. Allah bersumpah dengan ciptaannya yang bernama waktu. 5 tahun yang lalu memang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PW, begitu saya terpilih langsung saya berangkat ke Kalbar sini, ke Pontianak. Dibersamai yang dua-duanya sudah meninggal. Yang pertama Allahyarham Adi Abdillah Marta, wafat di Madinah selesai menunaikan ibadah haji. Dimakamkan di Baqi. Itu impian, idaman semua orang yang merindukan Rasulullah. Kemudian juga saya ditinggalkan oleh sekjen saya, Dr. Kiai Haji Jihaduddin, yang membersamai saya ke sini. Dan kemudian juga selama saya memimpin 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, saya ditinggalkan oleh 5 orang yang sangat saya andalkan. Pertama, saya ditinggal oleh Allahyarham Huri, digantikan oleh Adi Abdillah
wafat juga. Digantikan, kemudian ditinggalkan saya oleh kesepuhan saya, Kiai Haji Bayi Makmun, yang paling perhatian ke saya. Dan kemudian ditinggalkan saya oleh sekjen yang saya andalkan, Dr. Jihaduddin. Lalu digantikan oleh Waketum yang saya turunkan menjadi sekjen, wafat juga. Jadi betul-betul saya di 5 tahun ini ditinggalkan oleh 5 orang. Ya karena memang pada dasarnya oleh Allah kita tidak tahu kapan kita diberi waktu. Hanya Allah saja yang tahu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita selama menapaki waktu yang terbatas itu wallahu alam ya kapan kita akan diberi waktu oleh Allah. Untuk itulah saya introspeksi mengapa saya tidak bersedia dicalonkan lagi. Karena saya tahu diri ketika saya berakhir masa jabatan saya di PB Matul Anwar periode sebelumnya, usia saya sudah 76 tahun. Kalau saya maju lagi, saya bilang, saya berakhir di usia 81. Wallahu alam, apakah saya nyampe ke sana? Tidak tahu. Dan kemudian setiap tahun pasti kita harus merasakan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yaitu penurunan-penurunan kemampuan. Oleh karena itu saya tahu diri, saya tidak akan maju, tidak bersedia. Bahkan bukan hanya tidak bersedia mencalonkan, tapi juga tidak bersedia dicalonkan. Ini saksinya Pak Prosibli. Saya akan terbuka, saya bilang, silakan siapa yang mau berkontribusi untuk berkhidmat mengabdi di PB Matul Anwar 5 tahun ke depan. Tentu saja kriterianya saya jelaskan. Yang pertama, kader Matul Anwar. Ya, yang kedua, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, punya jaringan yang luas dan kuat. Itu kriteria yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah ya sekarang ya insya Allah sore nanti ketua umum terpilih. Sekarang sedang sidang paripurna dengan presiden hari ini, siang ini. Insya Allah nanti sore beliau menyusul. Ya. Orang yang memang rasanya insya Allah tidak akan salah pilih. Beliau kader MA asli. Ya. Sanawiyah, aliyah, beliau madrasahnya di MA. Kerawang. Di Teluk Ambulu. Nah kemudian juga beliau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu kalau berangkat kemana-mana segala macam, tidak perlu minta ongkos. Bahkan beliau ngasih ongkos gitu. Kalau beliau diminta untuk ceramah, bukan minta amplop, dikasih amplop sama beliau. Ya. Nah, kemudian juga punya jaringan yang luas. Dan luas, kuat. Sudah 5 periode beliau tahun ini sampai 2029 menjadi anggota DPR RI. Ya, Bapak Ibu sekalian, di negara kita ini sekarang kalau istilah perusahaan itu pemegang saham mayoritasnya itu DPR. Membuat undang-undang DPR, membuat anggaran DPR, mengawasi DPR. Presiden sampai ke lurah itu cuma jadi pelaksana saja. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin melakukan perubahan di dalam negeri ini tidak ada cara lain kecuali masuk ke DPR melalui parpol. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu alergi terhadap parpol. Ya, asal dengan cara bahwa itu dalam rangka apa? Ibadah. Ya, ibadah. Nah, oleh karena itu juga saya ingatkan, kenapa kita harus setiap kegiatan kita harus bernilai ibadah. Kalau tidak rugi. Ya. Seperti Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr itu. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang selalu meningkatkan keimanannya dan beramal soleh. Hanya itu. Di luar itu rugi. Ya. Orang yang ngejar-ngejar dunia,
Yang kita makan itu cuma jadi kotoran Bapak Ibu. Kalah sama luwak. Ya Pak Ahmadi ya. Ya luwak makan biji kopi, keluarnya kopi luwak. Mahal. Sekilonya berapa puluh juta tuh. Ya, harta yang kita kumpul-kumpulkan, jangankan rumah mewah, mobil mewah, HP aja nggak bisa dibawa. Ada orang meninggal bawa HP? Gak ada. Ya, kecuali orang yang selalu meningkatkan keimanan dan senantiasa melakukan amal soleh. Ya. Amal itu harus profesional. Soleh tanpa agama mustahil. Gak mungkin orang bisa soleh tanpa belajar agama. Ingat, ketika kita nanti pulang kampung, kita ini bukan penduduk bumi, Bapak Ibu. Kita ini penduduk surga. Ya, kalau Nabi Adam alaihissalam dulu tidak diturunkan ke bumi, kita semua lahirnya di surga, kan di sini. Nah, oleh karena itu, bumi ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Allah perintahkan kepada kita hidup di dunia ini hanya satu tugas kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dalam rangka mengumpulkan bekal buat mudik. Ya, Ramadan kemarin kan kalau yang punya bekal mudiknya semangat ya Bu ya. Betul gak? Ya, mobil bagasinya 3 meter tuh ya Pak Usman. Ya, motor disambung-sambung. Kemana Mang? Mudik katanya. Karena punya bekal. Ada yang lamun aja. Kenapa Mang gak mudik? Gak punya bekal katanya. Kalau mudik di dunia bisa diulang tahun depan. Nah, mudik yang beneran itu gak bisa diulang. Ya, tiap detik kita melangkah kemana Bu? Pak, kemana? Ke kuburan. Ya, pintu gerbangnya apa? Mudik kita itu pintu gerbangnya kematian. Apakah di dunia ini ada yang pasti? Nggak ada yang pasti. Yang pasti itu kematian. Ya, ruang tunggunya apa? Waiting roomnya. Alam kubur. Yang disimpan di situ itu hanya apa? Casing doang itu. Ya, ruhnya kembali. Ya, ke alam barzah menunggu sampai tiba waktu kiamat. Nah, di ruang tunggu itu lebih lama kita tinggal daripada hidup di dunia ini. Hidup di atas tanah ini mungkin bisa sampai 100 tahun lah. Jarang sudah. Tapi hidup di bawah bumi ini bisa ribuan tahun itu. Kalau kita nggak punya bekal, bagaimana tuh? Kalau kita pergi ke tetangga aja ke Malaysia, bekalnya beda kan Pak? Ya, duitnya aja beda. Ya, apalagi pindah alam. Nah, itulah makanya Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk silaturahim hari ini itu perintah agama. Barang siapapun ya, bukan barang gitu, kita tahu barangnya kayak apa nggak tahu, tapi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, sambungkan silaturahim, kata Rasulullah. Ini hari ini, silaturahim ini bukan main-main, ini ibadah ini. Ya. Kemudian diperintahkan apa? Bagi yang menerima tamu, hormati tamu. Dan tamu harus tahu diri, gitu kan. Dalam Islam tuh kayak gitu. Ya. Nah, oleh karena itu betapa ruginya kita kalau hidup ini ya tidak bernilai ibadah dalam segala hal. Apa kegiatan rutin kita? Minum itu tujuannya untuk menghilangkan haus, betul? Kalau tidak baca bismillah, nggak bernilai ibadah itu. Supaya bernilai ibadah ketika kita minum bismillahirrahmanirrahim. Baru bernilai ibadah. Ya, jadi jangan sampai sedetik pun kita melakukan perbuatan yang tidak bernilai ibadah, itu rugi. Karena kita tidak tahu. Jangankan tahun depan, besok hari pun apa kita yakin masih ada? Allahu a'lam. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini khusus kita yang bergerak di bidang pendidikan.
pendidikan itu menghasilkan ilmu, dan ilmu itu jariah yang terus mengalir. Ketika kita wafat pulang kampung nanti, ya semua ditinggal. Hanya 3 yang kita bawa. Pertama, sodakoh jariah. Yang belum punya harta, ya dengan tenaga, dengan pikiran. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dari mana? Dari sekolah, dari pendidikan. Kalau kita ngajari anak balita Bismillahirrahmanirrahim, setiap dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita dapat pahalanya. Ingat itu ya. Ya. Jadi pendidikan itu menghasilkan ilmu, dan ilmu itu terus mengalir. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita semula tidak ada dan akan tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir apa? Waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan. Bagaimana mungkin bisa soleh tanpa sekolah agama? Ya, karena sekolah umum itu hanya ngasah otak, tapi tidak melatih bagaimana harus ramah, harus santun, harus jujur, harus amanah, harus peduli, harus tanggung jawab. Itu hanya agama yang mengajarkan itu. Nah, jadi oleh karena itu kita di pondok pesantren itu kan kita dua mata pelajaran umum dan agama. Tahadusan binikmah. Saya ini ya alhamdulillah oleh ayah dulu pagi sekolah umum, sore madrasah, pagi SMP, sore sanawiyah, malamnya ngaji. Ya sekarang alhamdulillah hasilnya di usia kepala 76 ini saya masih bermanfaat. Coba kalau sudah nggak bermanfaat, ngelumbuk, tahu ngelumbuk Bu? Kayak barang bekas gak ada gunanya. Scrap juga masih ada gunanya. Ya scrap masih laku ke pabrik baja. Ini kayak kain buruk yang ngegeletak gitu. Nah oleh karena itu saya tidak pernah merasa beban. Saya berkunjung kayak sekarang ke luar Jawa, nanti sebentar lagi katanya juga mau ke mana Kendari ya. Kendari dan Sulut. Kata Pak Prof Sibli tadi. Saya tidak jadi beban. Kenapa? Saya bersyukur, alhamdulillah saya masih bermanfaat. Ya, kalau udah nggak bermanfaat siapa yang undang? Siapa yang datang? Tamu nggak ada. Anak udah sibuk, cucu udah sibuk saya. Saya tinggal berdua aja, nenek-nenek, kakek-kakek berdua. Ya, karena diajak ke Kalbar, alhamdulillah saya bilang. Gitu ya, ingat bahwa kita diberi waktu oleh Allah terbatas. Ya, oleh karena itu manfaatkan waktu yang terbatas ini dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal buat mudik. Ya, yang sekarang masih muda berproses menuju tua, kayak gitu. Tiap detik kita melangkah menuju tua. Kalau dipanjangkan umur terus menua sampai pikun. Ya, itulah. Nah, jadi mari kita bersama-sama, bukan hanya sekedar, Masya Allah kalau hanya sekedar cari makan, saya bilang. Ya, kalau kita hanya sekedar cari makan, babi hutan juga dimakan itu, di hutan itu makan kok. Ya, ya, jadi bukan itu. Tujuan kita apa? Yaitu mengumpulkan bekal buat mudik, karena kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk surga. Sabda Rasulullah, umatku semuanya akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau diajak ibadah. Gitu. Karena ibadah itu bukan keperluan Allah. Allah maka perlu apa-apa. Ya, semua manusia di muka bumi ini kafir semua. Tidak akan membuat Allah pensiun dari Tuhan. Jika semua manusia di muka bumi ini soleh dan solehah, tidak akan menambah kemahakayaan, kemahakuasaan Allah seujung tai kuku pun. Semua kebaikan kita untuk kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu untukmu, kata Allah, keburukanmu juga untukmu. Bahkan syukur pun kembali kepada dirimu, kata Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur,
sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu ya, jadi insya Allah kalau kita makin bersyukur, makin ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita kufur, azab. Ya azab itu bukan yang tadinya kaya jadi miskin, bukan gitu. Tapi hidupnya apa? Ya, hidupnya nggak pernah tenang. Nah, ya, kan kita sering mendengar kebutuhan manusia itu 3 katanya, Pak Ahmadi ya. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Salah saya bilang, ada 1. Apa itu? Tenang. Sandang, pangan, papan, tenang. Orang yang sandangnya banyak, pangannya banyak, papannya mewah, nggak tenang, nggak ada gunanya. Paling dia bolak-balik ke rumah sakit nanti. Ya, saya ketika medical check up, malah dokternya nanya, Pak resepnya apa? Bapak di umur segini ini masih semuanya normal. Kalau dulu waktu saya kesini gigi saya masih utuh ya. Sekarang udah pada lepas. Kata teman-teman, Pak pasang gigi palsu? Enggak, saya bilang. Biar kelihatan tua saya. Nanti kalau masih muda terus banyak orang yang naksir lagi. Ya, apa itu? Saya bilang saya tenang. Ya, kalau kita tenang, makan apapun dicerna. Kalau nggak tenang, nggak dicerna tuh, nggak jadi gizi, nggak jadi apa. Ya, tidur pun nggak tenang. Kalau tidur nggak tenang pasti stres itu. Ya, ini yang membuat saya sehat. Alhamdulillah, ya. Itulah. Jadi sandang, pangan, papan dan tenang. Nah, oleh karena itu panggilan sholat setelah hayya ala sholat apa? Hayya alal falah. Itu sukses dan bahagia. Tidak diukur dengan banyaknya harta, tidak sama sekali. Banyak orang kaya yang kerjanya cuma bolak-balik ke rumah sakit. Ya, makan garam aja nggak boleh. Coba garam tuh nggak ada harganya, tapi nggak boleh dimakan. Buat apa? Itu ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih, saya sudah 5 tahun membersamai Matlabul Anwar dan saya mengambil kesimpulan harus pengganti saya orang yang jelas lebih muda dari saya. Kemudian sudah selesai dengan dirinya sendiri dan juga beliau punya jaringan yang luas dan kuat. Insya Allah, ya Pak Jazuli, Dr. Jazuli Juwaini ini, insya Allah beliau punya kemampuan yang seperti itu. Ya, makanya saya sampaikan kepada Pak Prof. Siblik ketika datang ke rumah, tadinya beliau mau nyalon, saya bilang saya ingin calon pengganti saya itu kriterianya ini. Beliau mundur, oh iya ya, udah kali saya nggak nyalon kan. Ya, ya itu memang harus mengukur diri. Saya bilang kata orang Melayu, jika kail panjang sejengkal, jangan laut diukur katanya. Ya, ukur kekuatan saya bilang. Ya, jika kail panjang sejengkal, jangan lautan tidak diduga saya bilang. Oh ya, saya nggak jadi maju katanya. Udah kita dorong anak-anak muda, saya bilang yang memang punya kriteria itu. Insya Allah ya. Jadi kalau kita punya masalah di masyarakat, kita bisa sampaikan dan dibicarakan di DPR di sana. Jadi itulah Bapak Ibu, terima kasih Pak Ketua PW, Bapak sekalian, selama 5 tahun ya kita bekerja sama dan kita doakan semoga semua itu menjadi pahala yang berlipat ganda. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.